Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ba'du. Izin, nama saya Muhammad Samsuri. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Yarfa Al-Ma'arif NU, di mana sekolah ini di bawah naungan satu lembaga, yaitu Yayasan Raden Puspa Al-Ma'arif, yang beralamat di Jalan Haji Anwari, RT 003 RW 001, Cilacap, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana SMP ini berdiri sejak tahun 2014 dengan visi misi besar, yaitu membentuk manusia berpikir, dan beramal soleh. Turunan dari visi ini memiliki misi yang pertama, mewujudkan sekolah sehat, kondusif, terciptanya proses ilmu pengetahuan berkelanjutan, terukur, dan mampu beradaptasi. Kedua, menyelenggarakan proses pendidikan yang mengedepankan pada kolaborasi, produktif, mandiri, intelektual, berwawasan global dan kreatif. Tiga, menyiapkan peserta didik yang cakap dan maju. Tentunya dari ide besar itu realnya bahwa harus ditopang dengan sarana prasarana yang memadai. Tetapi sekolah ini sejak berdiri menumpang di sekolah diniyah takmiliyah awaliyah yang ada di Yayasan Raden Puspa. Alhamdulillah, berjalannya tahun dari ke tahun kami memiliki sarana, di mana sarana ini ada WC, masjid, ada madrasah, kemudian ada lapang, dan alhamdulillah di tahun-tahun selanjutnya kami diberikan rezeki oleh Allah bisa membangun lapang yang bisa dipakai untuk kegiatan aktivitas siswa. Kemudian dibangun lab, kami gunakan untuk pertemuan walaupun alat belum memadai. Kemudian alhamdulillah di tahun selanjutnya juga, di tahun 2019 kami mendapatkan satu bangunan plus alat untuk kegiatan lab komputer. Ya, alhamdulillah kami pakai untuk sarana kemajuan siswa dan siswi di bidang komputer dan juga kreativitas guru terhadap proses pembelajaran. Kami melakukan proses untuk mengkonsep tentang bagaimana visi misi ini bisa berjalan, bisa mencapai tujuan, di mana kami melakukan kolaborasi atau jajak pendapat atau musyawarah dengan stakeholder yang ada, baik itu dari pimpinan yayasan, dewan guru, jajaran TU, serta orang tua dan sekaligus siswa, melakukan evaluasi, refleksi, dan ikhtiar berkelanjutan supaya visi misi ini bisa berjalan dengan maksimal. Di mana kami pertama melakukan rapat dengan dewan guru. Kami rapat kadang-kadang 2 kali rapat dalam 1 tahun, bersama orang tua juga demikian 2 kali, dan siswa hampir tiap kali ketemu dengan siswa. Di tahun-tahun sebelumnya persoalan-persoalan atau kekurangan-kekurangan di sekolah SMP Yarfa Al-Ma'arif tentunya pada faktor yang pertama adalah sarana. Alhamdulillah sarana bisa terjawab, walaupun keinginan kami lebih maksimal, tapi Allah berkehendak lain. Kemudian dari sarana mental atau kebiasaan-kebiasaan baik itu siswa maupun guru, di mana yang menjadi catatan penting yang kami renungkan atau kami kaji, satu, terkait masalah siswa, di mana siswa malas untuk melakukan proses kegiatan belajar karena lebih asik dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Kemudian persoalan guru, di mana guru dalam polarisasi pengajaran atau proses pembelajarannya cenderung
tidak mengikuti ritme karena memang betul dengan dilihat dari sarana prasarana yang kurang memadai sebelumnya. Tapi kami berikhtiar bersama Dewan Guru dan juga komite sekolah berikhtiar melakukan konsep keterpurukan untuk mengcover persoalan-persoalan di mana kami melakukan satu proses pembiasaan menjalani aktivitas di pondok pesantren. Kami lakukan proses pembiasaan formal, di mana formal itu tiap hari kami lakukan. Yang pertama, sebelum masuk kegiatan belajar mengajar di kelas, kami lakukan pembiasaan, di mana kami melakukan sholat sunat duha, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan munajat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan guru. Setelah itu kami lanjutkan dengan proses presentasi siswa yang sudah terjadwal sebagai rumusan dari permintaan dari siswa secara keseluruhan per mata pelajaran. Itu dilakukan tiap hari. Alhamdulillah, dari proses kami lakukan tiap hari kami berikhtiar dan berdoa, persoalan yang di atas menjadi ringan dan anak-anak mulai berpikir, mulai sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian untuk persoalan guru, kami melakukan ikhtiar dari mulai administratif, tapi kami terus evaluasi yang akhirnya melakukan kebiasaan berinovasi, di mana mulai guru itu melakukan ritme pembelajaran tidak sesuai dengan K13. Alhamdulillah sarana prasarana walaupun kurang komplit, kurang maksimal untuk tujuan dari visi masih belum taraf kesempurnaan. Kita hanya masih merangkak untuk menuju kesempurnaan, walaupun memang di dunia ini tidak akan menemukan kata sempurna. Tapi kami berhusnudon, mudah-mudahan ikhtiar yang kami lakukan ada dalam lindungan dan bimbingan Allah, serta merupakan sebuah kerangka dasar dijadikan satu pegangan kemajuan generasi-generasi yang akan datang. Di mana dari kebiasaan dari Selasa sampai hari Kamis, Sabtu, di Jumatnya jumsi. Jadi sebelum anak masuk kelas itu kami lakukan jumsi, bersih-bersih lingkungan. Ya, itu pun berdampak sangat besar terhadap perubahan siswa-siswa itu sendiri. Ditambah lagi anak jadi termotivasi pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Cuman sayangnya karena tadi ada tapi tidak lengkap, tapi anak enjoy, enak asik melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pramuka, baik itu kegiatan school, olahraga, poli dan sebagainya yang ada dalam sarana di sekolah. Kemudian anak termotivasi dengan ekskul komputer dari mulai Office, ya, Office saja, Office didalami sehingga anak mulai termotivasi. Dari motivasi-motivasi anak itu melahirkanlah sebuah prestasi. Ya, kalau dilihat dari sekolah-sekolah yang lebih besar, alhamdulillah anak prestasinya juara umum pramuka tingkat kabupaten. Kemudian juara ke-1, kedua dan ketiga juara kimia, kemudian juara catur dan juara-juara lain, perlombaan-perlombaan lain yang itu pun hanya ketiga, kadang harapan dan sebagainya. Sehingga kami pun menjadi tertantang yang punya kebijakan dari turunan dari kebijakan yayasan. Kami melakukan ikhtiar terus bersama dewan sekolah, bersama komite, bersama warga sekolah, baik guru dan pembantu-pembantu lain, terutama karena kami jujur kami tidak memiliki perpustakaan yang lengkap, tapi kami hanya memiliki ruang untuk anak bisa membaca buku. Karena ritmenya dari kegiatan-kegiatan yang anak lakukan di sekolah, misalnya
ada guru yang terlambat atau guru masuk dengan alasan sakit, anak itu dimasukkan ke perpustakaan, suruh membaca dan dibimbing oleh gurunya tadi. Alhamdulillah, perubahan dari mulai sarana, sikap siswa dan juga semangat guru, kami termotivasi. Hanya kepada Allah lah kami gantungkan semua urusan, karena kami meyakini keindahan itu datangnya terlambat. Mungkin hanya itu saja selayang pandang sekolah SMP Yarfa Al-Ma'arif yang berada di dekat pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi. Tapi kami memohon doa pada kesempatan ini, mudah-mudahan bil khusus anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa mengembangkan, maju, bermotivasi untuk menjadi manusia pembelajar seutuhnya, baik itu di dalam formal maupun dari lingkungan secara umum pada umumnya. Kemudian untuk guru-guru kami ucapkan terima kasih atas segala dedikasi, bantuan, dorongan, baik ide maupun tenaga untuk lebih mendorong kami untuk bisa melakukan ikhtiar yang betul-betul sesuai dengan realitas yang kami hadapi, tantangan demi tantangan. Tapi kami dengan Dewan Guru bersepakat terus melakukan kegiatan ini sampai endingnya kami pun tidak tahu. Mudah-mudahan pada Bapak dan Ibu memaklumi tentang kondisi sekolah kami sampaikan dengan sebuah kata-kata, walaupun ini tidak seindah yang disampaikan, tapi yang saya inginkan adalah bagaimana motivasi dari proses itu. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, maghfirah, rahmah kepada kita semua, sehingga kita memiliki semangat untuk bisa sedikit berbuat baik untuk negeri ini dalam konteks dunia pendidikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.